Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, ketemu lagi Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. roda sepeda ya, obrolan daging seputar pesantren dan sekolah. Ustaz, saya pengen ngebahas tentang santri ngantuk. Ya, Jadi buat ibu-ibu di rumah, bapak-bapak, sekarang lagi rame juga tentang santri ngantuk di kelas, di masjid juga. Yang menariknya lagi main pun di pojokan ternyata ada santri yang ngantuk. Ini apa penyebabnya? Saya pengen ngegali apakah ini karena penyakit atau karena keseimbangan tidur dan istirahat atau yang lainnya. Anda juga nggak tahu. Dan sekarang kita bahas tips, trik dan yang lain. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang santri yang ngantuk, Ustadz? Fenomena seperti ini, Ustadz. ya, masya Allah ya. Memang ujian dari penuntut ilmu itu adalah ngantuk. Ya, waktu Ngantuk. kita dulu waktu jadi santri pun ya sedikit-sedikit nyender ngantuk gitu kan. Dengar ustadz yang menyampaikan materi tapi mungkin kurang energik juga kita ngantuk gitu ya. Jadi Betul. memang itu godaan penuntut ilmu gitu. Bahkan tidak sedikit anak-anak itu termasuk saya gitu. Sejak kecil saya dikenal di lingkungan rumah itu anak Ngantuk. ngantuk yang berangkat sekolah itu nempel dulu di tiang listrik ya, sampai Ya. meluk tiang listrik sampai sekian menit sampai ada tetangga yang bilangin ke ibu aneh Iya. itu tuh anak lu tuh di Jakarta kan gitu bahasanya anak lu Ngantuk tuh, tuh ngantuk berangkat tuh. sekolah malah tiduran di tiang listrik tuh diliatin lama banget di situnya. Nah, jadi bahkan mau berangkat sekolah SD itu ya bangunin subuh terus tidur lagi pindah ke kolong sampai ke kolong kasur itu. Itu perilaku anak-anak ya Iya, 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 namanya. iya, iya. Ya cuman memang gini, waktu dulu aneh sendiri memang tidur itu selalu malam waktu kecil itu ya. Sehingga memang itulah penyebab utama. Jadi anak ngantuk itu karena tidurnya di waktu malam tidak berkualitas Pola gitu ya, pola istirahat. istirahat malam itu. Makanya Nabi kan Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena Nabi SAW yakrahu naumu qoblal isya wal hadisu ba'daha. Jadi Nabi nggak suka kalau ada orang itu tidur setelah maghrib itu ya atau sebelum isya. Kemudian juga ngobrol-ngobrol setelah isya. Nah itu isyarat bahwa kita sebagai seorang muslim memang harus tidurnya yang baik ya tepat Iya. waktu. Itu satu. Yang kedua bisa jadi dia di awal waktu dia mau tidur ini tidak zikir gitu ya tidak bersih bersih jadi sebelum tidur harusnya dia bersih bersih dulu gitu kan berwudu sunnahnya kan seperti itu berwudu kemudian gosok gigi seperti itu cuci kaki dan semuanya kemudian nah itu juga penting kasur kita mau tidur itu harus selalu bersih maka di sini Iya. juga santri harus diajari sebelum tidur itu digebasi dulu jangan ada pakaian ngegantung dan itu Disunahkan tempatnya jin gebasi itu ya. ya Iya. tempatnya jin tidur itu ya di tempat-tempat begitu sampai akhirnya dia tidur tidak berzikir kotor ditutupin disumpelin dikencingin ya dalam hadis itu dikencingin kuping kanan kirinya gitu kan itu jadi juga susah gitu ya bangunnya dan ketika aktivitas ya terus seperti itu yang ketiga juga bisa karena dia ini darahnya mungkin ya rendah ya darah rendah itu kan Iya. lemes ya orang ngantuk Iya, gitu ya dia ngantuk. atau kebanyakan gula makan dia Iya. minuman gula segala macam akhirnya di kelas pun nah misalnya jajan-jajan itu kalau di pesantren selalu gula-gula itu anak jadi lemes gitu ya. Nah, itu kalau kata dokter sih kafein juga penting ya sedikit-sedikit gitu ya tapi tidak banyak jangan banyak kalau banyak juga mudarat itu ya kafein sedikit gitu ya kemudian yang penting itu gerak gerak tubuh. Nah Ah, tiap anak yang badannya overweight ya iya. berat badannya Gede-gede. berlebihan itu memang cenderung gampang ngantuk gitu nyender dikit ngantuk karena memang metabolisme tubuhnya itu ya yang tidak seimbang dan memang sebaiknya berat badan itu juga dijaga gitu ya Iya. dengan makanan yang baik kemudian juga bisa karena kurang minum air putih. Nah, Ah, di iya. sekolah, di pesantren, ini semua guru, orang tua harus perhatian. Bahkan di kita itu harusnya anak-anak diingatkan terus bawa tumbler. Oke. Tumbler, jadi selalu bawa air terus Kapan berminum diminum. minum ya. Nah, bagusnya di kelas pun Ustadz nggak usah kaku-kaku. Oke. Jadi kalau saya pribadi ngajar, santri boleh bawa air minum terus minum Iya. gitu. Memang diizinkan gitu. Nah, sebelum mulai pelajaran silakan ke toilet dulu gitu ya. Mau cuci muka atau apa, begitu pelajaran nggak boleh ada izin-izin karena sudah kelar semua. Oke. Nah, boleh juga misalnya permen. Kadang saya bagikan permen ya. Kalau jamnya siang terus kita belajarnya agak mikir keras itu kan anak-anak butuh yang Ngantuk. seperti itu ya ngantuk. Nah, kemudian juga bagian dari yang penting itu orang tua, guru dan
semuanya lah menjalankan sunnah Nabi dengan mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Iya. Ya Allah, berkahilah umatku, kata Nabi, di pagi harinya. Artinya ini yang harus dilakukan, ya. Kemudian zikir pagi itu kan asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika, dan seterusnya itu. Nah, itu juga diajarkan pada anak-anak supaya Ini salah satu strategi iya, strategi yang secara secara umum Islamnya Islam ya. secara Islamnya. Kalau dari segi kesehatan ya dokter lebih tahu, tapi sepanjang pengalaman saya, anak-anak yang gampang tertidur itu ada pengaruh juga di darahnya, ada kurang minum air putihnya, terus tadi makanan banyak gulanya. Nah, pola tidurnya juga tidak baik, yang tidak diperhatikan oleh orang tua. Sebelum tidur juga tidak diperhatikan, bangun tidur juga tidak diperhatikan. Nah, sehingga nanti imbasnya di kelas gitu ya, ngantuk. Nah, juga ada bentuk terapi guru ustadz yang di kelas kalau ngajar ini juga jangan sampai suaranya kecil, monolog. mendayu-dayu. Nah, ya, monolog ini kan nggak nyaman buat santri. Iya, Harus dia benar-benar. pakai active learning lah ya, supaya anak-anak juga terlibat. Apalagi anak-anak yang memang kinestetik. Anak kinestetik itu dia kalau tidak diajak bergerak, dia pasti entah jadi dua tuh, bisa ganggu orang atau dia tertidur Oke. gitu, karena memang dia harus gerak gitu ya. Nah, jadi prinsipnya tidur ini memang normal ya, artinya sunatullah, manusia ya butuh istirahat. Tapi kalau berlebihan kan juga dikit-dikit tidur, Oke, Ustaz. jadi tidak nyaman. Dipotong nih. Ini oke lah. Ini kan secara umum tadi santri Ya. ngantuk itulah strategi atau tips dan triknya. Tapi pada akhirnya kenyataannya dari sekian ratus santri selalu ada 3 atau 4 santri yang ini ngantuknya berlebihan, Tat. Ya. Nah, bagaimana nih cara kita buat guru-guru untuk mentreatment yang ngantukan ini ngantuknya udah parah, Tat? Artinya ada nggak strategi khusus pesantren atau lembaga untuk menangani yang 4 orang tadi misalnya yang ngantuknya memang itu berlebihan di halako dan dimanapun, Ustaz? Iya. Pertama, guru juga harus sering mengingatkan ya, dalam hadis Nabi itu mamala adamiyu gitu ya, yang syarran gitu ya. Jadi tidaklah anak manusia itu lebih buruk memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuhnya ya, kecuali memenuhi memenuhi perutnya. Nah, ini kan fasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li yatanafas fi ya. Jadi 3 hal ini harus seimbang, makan, minum, dan bernapas. Artinya jangan sampai berlebihan, makannya juga jangan berlebihan, minumnya jangan berlebihan. Nah, tadi ketika pagi makan, kemudian jam istirahat makan misalnya. Nah, ini emang harus diperhatikan. Pagi di rumah itu jangan terlalu banyak juga sebenarnya. Orang tua juga harus diedukasi Sarapannya juga. ya. Sarapan itu misalnya cukup waktu di rumah itu cukup sepotong roti atau pisang misalnya ya, yang tidak terlalu ini, yang penting perut terisi. Ini bagi yang di rumah ya. Ya, bagi yang di rumah, di ya. rumah. Kalau di pesantren berarti kan sarapan pagi itu sebaiknya memang jangan karbo full. Oke. Gitu. Nasi, Iya, mie, itu full banget kan, bikin nantinya ngantuk bakwan. gitu. Nah, baru nanti begitu jam istirahat, nah itu makan lagi. Jadi kan lebih sedikit-sedikit gitu ya. Sedikit-sedikit. Itu satu. Yang kedua juga tadi minum air putih ini yang banyak sekolahan dan pesantren tidak memperhatikan. Dibikin aturan khusus artinya berarti itu ya. Iya, artinya anak sudah mulai misalnya di setiap toilet itu kita taruh pengukur warna air kencingnya itu ya, air seninya itu. Nah, ini kalau sudah sampai oranye kemerahan, udah keruh banget, nah ini warning kan. Nah, artinya itu mengukur minumnya sudah banyak atau belum. Nah, terus diingatkan dan disediakan. Jadi Di tiap sudut. Iya, teori karakter membangun budaya itu yang terpenting selain edukasi, kemudian contoh yang modeling atau kudwa. Nah, yang ketiga ini paling penting itu pengkondisian. Teori pengkondisian ini artinya disiapkan dong airnya, ya, kemudian diingatkan tentang membawa tumbler, kemudian juga di mana-mana ditulis gitu ya, termasuk tadi di toilet. Tentang pengukur kesehatan air kencing, kemudian diedukasi juga orang di rumah ya. Jadi itu penting minum air putih itu. Kemudian juga jangan banyak makan gula-gula tadi. Terus tadi di kelas ini juga sangat berperan. Anak ngantuk itu karena nggak menarik. Kalau menarik ya insya Allah jarang anak yang ngantuk.
Kalau Karena pembawaannya menarik iya, di kalau kelas. pembawaannya menarik. Karena Iya. memang sama kita khotbah Jumat misalnya, kita ya kan udah capek kita kemudian dengerin monolog begitu dan khotibnya suaranya kecil misalnya. Puncak kenikmatan dunia ketika Iya, ngantuk di hari iya, Jumat. tidak begitu kedengaran gitu. Iya, Terus iya. AC lagi masjidnya gitu kan. Iya, iya, Oh, Allah. sepoi-sepoi di luar panas. Bentar doang langsung tidur kan. Nah, itu. Jadi suasana di kelas itu penting gitu supaya tidak ngantukan. Maka ketika ustadz misalnya harus ngajar di masjid, ya, dia juga tetap suaranya harus lantang, bercerita dengan sesuatu yang heroik gitu kan. Kemudian yang inspiratif gitu ya. Bahkan media belajarnya juga dia harus perkaya diri. Jangan cuman monolog jadi ya. Oke. Yang namanya mengajar dengan ceramah atau lecturing gitu ya. Ceramah itu ya begitu Satu arah. seperti dininabobokan gitu kan. Oke. Artinya bisa disimpulkan bahwa ngantuk ini juga bukan 100% faktor anak, tapi Iya, juga faktor pengajar yang kurang kreatif ya, betul. gitu-gitu aja Ya, gitu ya. lingkungan, Oke, kemudian oke. asupan, Oke, pola istirahat. oke. Nah, itu. Oke, banyak strategi yang tadi sudah air di bagai sudut, Ya. aktif si gurunya, tapi ternyata anak itu tetap ngantuk, Stad. Ya. Apakah perlu ke dokter kah atau seperti apa, Tad? Ya. Dan ini lebih detail, Tad. Untuk menterapi anak itu ada nggak Ustadz pernah nemuin? Anak itu kelas 1, kelas 2 yang pelanggan Ustadz sini kan orangnya ngantukan, tapi ternyata kan sekarang katakanlah udah nggak ngantukan gitu. Ya. Ada nggak prosesnya atau cerita khusus untuk itu, Tad? Ini yang terakhir nih. Ya, jadi ketika memang terus mengantuk itu ada terapi berikutnya. Dulu saya pernah ini juga terapi sinar matahari juga. Oke. Sinar matahari di jam-jam sehat itu jam 8, jam 9 gitu ya. Jam setengah 8 sampai jam setengah 9 gitu untuk ini kan sel tubuh kan butuh matahari ya. Oke. Tumbuhan apa juga semua membutuhkan itu. Makanya ketika orang ini kebanyakan menimpa anak-anak yang memang mager. Malas gerak. Malas gerak Iya. dan akhirnya metabolisme tubuh itu membuat dia ya seperti itu. Nah, dia harus terkena sinar matahari dan sebaiknya ya siapapun anaknya kalau memang dia tetap malas gerak ya tetap dicari dia pengennya yang apa? Yang sederhana misalnya hanya tepak-tepak bulu tangkis atau tenis meja. Masa ya nggak ada sama sekali olahraga gerak yang dia nggak suka sama sekali, harus dicari karena penting gitu ya. Orang itu kalau nggak banyak gerak akhirnya kan tubuh ini manja gitu ya. Seperti misalnya kita terbiasa tiap pagi kita nimba gitu ya, kita tuh sudah terbiasa nih, otot kita ini semua terbiasa gitu. Nah, ketika kita tidak melakukan itu ya begitu nimba pertama kali ya capek luar biasa. Itu. Artinya bahwa teman-teman sekalian juga nggak bijak ketika ada santri yang ngantukan tiba-tiba dikasih sanksi, dimarahin, nggak juga. Artinya kita juga harus berusaha aktif atau kreatif. Yang terakhir, Tat, konteks pesantren idealnya makan santri itu jam berapa sampai jam berapa atau jam berapa saja agar salah satunya terhindar dari ngantuk. Yang terakhir ini, Tat. Makan pagi, makan siang atau makan apa? Ya apapun dari pola sistem makan yang ada di pesantren ideal seperti apa? Kalau Jam berapa? Makan pagi kan tentu kita lihat juga ke jam masuk ya. Jam masuk jam 7 ya berarti sebelum jam 7 gitu ya. Dan gak ada masalah, tapi tadi ukuran anak makan itu memang jangan terlalu banyak juga gitu ya. Karena pagi itu memulai aktivitas yang belum menggunakan energi banyak. Gitu kan. Sehingga tidak membutuhkan karbo, protein dan lain yang banyak juga gitu kan. Maka nanti jam istirahatnya itu yang diberikan kesempatan anak untuk kembali memasukkan untuk belajar selanjutnya. Kemudian jam makan siang ya normal lah. Mau jam 1 masih nggak ada masalah gitu kan. Duhur atau jam 1 lebih gitu ya, nggak ada masalah. Kemudian yang malam itu sebagian pondok tahfidz itu memang bagus ya makan di jam 5 gitu ya. Kemudian sebagian juga ada yang ba'da isya gitu. Tapi ini ba'da isya juga efeknya kurang bagus kalau nanti dia 1 jam kemudian sudah harus tidur gitu kan. Sehingga nggak cukup untuk tubuh mereaksi makanan yang masuk gitu kan. Jadi itu tergantung kebijakan pondok. Yang jelas penting walaupun makan sederhana tapi diperhatikan higienisnya, diperiksa airnya, air di pondok itu kan. Panggil aja bekerja sama dengan puskesmas, periksa E. coli ya. E. coli itu kadar air itu berapa? Normal nggak
untuk dikonsumsi gitu kan, untuk dimasak gitu ya, dimasukkan ke dalam makanan. Kemudian juga perhatikan juga konsumsi air minum santri itu. Ya jangan sampai tercampur dengan zat besi dan lain-lain yang ada. Kadang-kadang pesantren udah langsung disedot tapi tidak difilter dengan baik gitu ya. Iya. Nah, itu penting ya untuk Oke diperhatikan. sih. Artinya teman-teman bahwa menghadapi santri ngantuk juga tetap ada strategi khusus, Iya. ada budaya khusus, ada sistem khusus yang harus dibangun agar santri tidak ngantuk dari mulai cara belajar, sistem makan dan yang lainnya. Iya. Oke Ustadz, Dan yang penting, gimana? yang penting ini gini. Gimana Guru Ustadz? menghadapi anak ngantuk itu jangan emosi. Harus dipahami yang namanya ngantuk itu fitrah. Sahih. Fitrah, manusia itu fitrah ya, makan fitrah, ngantuk ya fitrah, ya kan. Kemudian belajar itu fitrah gitu kan, mengenal Robnya itu fitrah. Jadi jangan memarahi sesuatu yang memang itu sesuai fitrahnya. Iya. Nah, jadi orang tua maupun guru hadapi itu dengan sabar dan dicari solusi. Kenapa ini anak ngantuk? Tadi Yang awal-awal tadi, air putih, apakah air putihnya kurang, makanannya banyak gula, zikirnya juga, zikirnya Masya enggak, Allah. tidurnya, kebersihannya dan segala macem gitu. Jadi jangan menyalahkan santri. Kemudian tadi di kelas juga Ustadz tiba-tiba marah, dianggap nggak menghargai Iya. guru yang sedang mengajar. Enggak, justru Ustadz ketika ada anak ngantuk itu introspeksi. Ya. Saya kalau ngajar ada anak ngantuk, saya langsung introspeksi dengan apa? Bikin game. Ya, oke. Gitu kan. Kemudian tayangkan sesuatu yang membuat anak itu terperanjat kembali gitu kan, melihat wah menarik gitu. Jadi jangan sampai marah-marah ngadepin anak ngantuk dihukum, jangan. Ya karena Rasulullah sendiri lembut. Ketika Ali bin Abi Thalib sewaktu masih kecil gitu ya, itu tidur dan kesiangan bangun subuh, Rasulullah membangunkan dengan lembut gitu dan mengatakan kuma ya. Ati salat as-subhi gitu kan. Bangunlah kamu, kemudian langsung sholat. Enggak perlu dimarahin. Kamu kenapa kamu kesiangan, kamu gimana sih udah belajar sekian lama masih kesiangan juga sholat subuh gitu. Jadi diintrospeksikan dan dicari solusinya, jangan karena marah itu nggak jadi solusi. Anak nggak paham karena dia juga nggak tahu tidur. Gitu, nggak kepengen juga dia setiap waktu tidur gitu kan. Oke Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Nanti kita lanjut lagi, saya pengen ngebahas bagaimana anak yang susah dibangunkan, tapi nanti Ustadz, episode selanjutnya. Ustadz, syukron. Jazakallahu khairan, terima kasih. Oke, intinya sudah dengar tadi tentang santri ngantuk menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.